Halo guys, di sini aku mau jelasin gimana cara ngerjain psikotes CVIT ini. Biasanya tes ini dipakai untuk rekrutmen karyawan di sebuah perusahaan. Tujuannya untuk tes intelijensi kita. Nah, langsung aja kita kerjain. Untuk kotak yang pertama, di sini kita lihat dia yang pertama tegap. Kemudian yang kedua seperti ini. Yang ketiga, dia agak serong. Berarti yang keempat, dia di pojok sini. Karena dia serongnya sedikit-sedikit aja. Dan itu yang C. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, di sini kita lihat arsirannya di kotak pertama segitu. Kemudian kotak kedua ada arsiran tambah sedikit lagi, dan kotak ketiga juga arsirannya tambah sedikit lagi segitu ya. Berarti untuk kotak keempat dia juga tambah sedikit segini, kira-kira segitu. Dan itu berarti yang E. Kalau yang A dia terlalu banyak, kalau yang E dia pas, dia nambahnya sedikit. Oke, lanjut. Untuk yang ini, untuk kotak yang pertama dia terdapat satu lingkaran ya, bukan lingkaran sih ya, satu ini. Kemudian kotak yang kedua dia nambah satu lagi jadi 2. Kotak yang ketiga dia tambah lagi jadi 3. Dan setiap penambahannya dia arahnya selalu ke kanan. Nah, berarti untuk kotak yang keempat dia juga tambah ke kanan, tambah satu lagi. Nah, berarti yang E. Oke, lanjut. Untuk yang ini, di kotak pertama dia terdapat arsiran segini. Kemudian kotak kedua dia tambah lagi segini. Artinya segini ya. Nah, kotak yang ketiga dia nambah lagi segini. Segini kan. Berarti kalau kita di sini kita bisa lihat nih. Oh, dia tuh penambahannya setiap 25%. 25% dari kotak ini dia penambahannya 25%. Nah, artinya untuk kotak yang keempat berarti dia arsirannya juga 25%, berarti segini kan. Nah, berarti yang B. Oke, lanjut. Untuk yang kotak ini kita lihat di kotak pertama dia bentuknya kayak gini kan. Nah, kotak yang kedua dia kayak gini, berarti dia kayak gini kan. Berarti kotaknya itu ada penambahan, iya kan. Berarti di setiap satu kotak dia tuh ada penambahan. Nah, kita lihat yang nomor 3, yang kotak ketiga. Dia ada penambahan di sini kan. Berarti setiap satu kotak ada penambahan garis. Nah, berarti untuk kotak yang keempat otomatis dia ada penambahan di situ. Nah, berarti yang C. Oke, lanjut. Untuk yang ini kita lihat kotak pertama dia ada sebuah lingkaran. Kemudian kotak yang kedua dia ada persegi. Kemudian kotak yang ketiga dia ada lagi lingkaran. Nah, dari sini kita bisa simpulin berarti polanya dia itu lingkaran, persegi, lingkaran. Berarti untuk kotak yang keempat dia persegi. Nah, kita bisa lihat di sini yang mana? Yang B. Oke, kita lanjut. Yang ini selanjutnya, di sini kita lihat kotak pertama ada bintang dengan arsiran warna hitam. Kemudian kotak yang kedua dia arsirannya tambah lagi, dia ke arah kanan. Yang kotak ketiga dia tambah lagi di bawahnya. Berarti untuk kotak yang keempat otomatis dia bakal tambah bintang di sini. Nah, berarti yang mana? Berarti yang D. Oke, sekarang lanjut. Yang ini kita lihat ada kepala menghadap ke kiri, kemudian kotak kedua menghadap ke depan, kotak ketiga menghadap ke kiri. Berarti kotak keempat otomatis dia bakal
arahnya ke belakang, berarti yang E. Oke, lanjut. Untuk yang ini kita lihat ada lingkaran di pojok kiri bawah, kemudian lingkarannya naik sedikit ke atas, kemudian yang ketiga dia naik lagi di sini, berarti otomatis yang keempat di sini dong, di sini, berarti yang D, karena kalau yang B dia terlalu ke pojok, terlalu jauh. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini kita lihat ya. Untuk kotak pertama kayak gini bentuknya. Dia lingkaran di sini, kemudian ada X di sini, kemudian dengan sedikit seperti itu di hadapan dari X. Kemudian di kotak yang kedua dia bentuknya X-nya pindah ke sini. Kemudian lingkarannya di sini dan bentuknya itu ada yang ininya di sini. Yang kayak gini-gini di sini. Oke, yang kotak ketiga kita bisa lihat seperti ini bentuknya, X-nya pindah ke sini. Kemudian lingkarannya ke sini. Dan ininya di sini. Seperti itu. Berarti bagian dari ini, yang ini nih, dia itu untuk yang kotak pertama dia berhadapan sama X, kotak yang kedua dia di satu jalur sama X, di kotak yang ketiga dia berhadapan lagi. Nah, berarti untuk kotak yang keempat berarti X-nya pindah ke sini, kemudian lingkarannya di sini. Nah, berarti yang kayak gini-gininya itu berarti di sini dia sekarang berdampingan, karena tadi sebelumnya dia berhadapan-hadapan. Nah, berarti jawabannya yang D. Oke, jadi kita harus tahu dulu polanya, pola di awalnya. Oke, lanjut. Terhapus dulu. Oke, lanjut. Yang ini di kotak pertama kita bisa lihat seperti itu ya, garisnya di sini. Kemudian kotak kedua dia ada bergeser sedikit, dan di kotak ketiga dia juga bergeser ke kiri sedikit. Nah, berarti untuk kotak yang keempat dia bergeser sedikit hampir ke tengah, kayak gini jadinya. Nah, kalau dilihat dari ini kita bisa lihat yang paling tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Kenapa bukan yang B? Kalau yang B dia terlalu ke tengah, dan ini kita lihat garisnya ini di sini. Oke, garisnya di situ kan. Nah, sedangkan yang ini di kotak sebelumnya garisnya tuh agak ke atas. Kalau ini kan agak ke bawah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang E ini dia sama aja kayak yang di kotak ketiga, dia nggak ada perubahan. Oke, jadi yang paling tepat yang D. Oke, kita lanjut ke kotak selanjutnya. Ini untuk kotak pertama kita bisa lihat bentuknya gini ya, kotak pertama. Kemudian kotak kedua dia gini. Kotak ketiga dia tambah lagi segitu. Gini, kotak ketiga. Nah, dari sini kita bisa lihat berarti dia setiap satu kotak penambahannya itu segitu. Berarti kotak keempat juga ada tambahan segitu. Berarti gini, 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti dia selalu ada penambahan segini. Oke, berarti yang F. Oke, lanjut. Kita lanjut
lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, ini untuk kotak kayak ini ya. Kotak pertama kita lihat ada arsiran dan juga ada kotak warna putih dan ada ini garis kecil. Kemudian untuk kotak yang kedua, garisnya pindah ke sebelah kiri. Kemudian arsirannya lebih kecil daripada kotak yang pertama. Nih, kotaknya lebih kecil tapi garisnya lebih panjang. Kemudian untuk kotak yang ketiga kotaknya lebih kecil dan garisnya makin panjang. Oke, tapi dia pindah ke sebelah kanan. Nah, artinya di setiap perpindahan kotak berarti kotaknya mengecil tapi dia lebih panjang garisnya. Nah, artinya untuk kotak yang keempat berarti harusnya adalah garisnya panjang di sebelah kiri dan juga kotaknya lebih kecil. Nah, kita lihat di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Yang paling tepat yang B. Kenapa bukan yang A? Nih, kalau kita lihat ya yang A. Coba kalian lihat di sini, yang A itu arsirannya di atas. Sedangkan yang ini arsirannya yang di atas itu kotak putih. Oke, kita lihat di kotak yang kedua ini, dia sama-sama di atas arsirannya. Jadi dia harus sepadan. Ini dan kotak putih di bawah. Berarti kalau kotak ketiga yang di atas adalah kotak putih, maka untuk kotak keempat yang di atas juga kotak putih. Maka yang paling tepat adalah yang B. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Jadi di sini kita diharuskan untuk memilih dua gambar yang berbeda dari ketiga lainnya. Jadi ini ada 5 gambar kan. Nah, kita pilih dua gambar mana yang sama atau berbeda dari ketiga gambar. Kita bisa lihat di gambar pertama. Coba kita perhatikan mana yang berbeda. Di sini yang berbeda adalah yang B dan E. Karena kalau yang A sama yang C kan dia kelihatannya kayak sama nih, tapi beda. Kalau yang A ininya dia hitam semua di yang atas. Kalau yang C yang hitam di sebelah kiri, yang putih di sebelah kanan. Kalau yang D nggak ada arsiran hitam, dia semua. Jadi ini salah. Yang benar adalah yang B dan juga E. Dua gambar yang berbeda dari 3 gambar lainnya. Kalau yang B dan E kan kita bisa lihat ya, dia benar-benar sama, mulai dari atasnya sampai bentuknya juga sama. Oke, lanjut. Gambar selanjutnya kita lihat apa yang beda. Oke, jadi kita hitung batunya ini ada berapa. Kalau yang A 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kalau yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Kalau yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Kalau yang E 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang D dan E mereka punya angka yang genap, sedangkan yang A, B, C dia angkanya ganjil. Jadi yang benar adalah D dan E. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Mana yang beda? Yang E dan B. Kalau yang A sama C beda dong, karena yang A lebih tebal, yang C dia nggak tebal. Kemudian kenapa bukan D sama B?
karena yang B ini tebel, yang D nggak tebel. C dan E juga beda. Oke, lanjut. Gambar selanjutnya di sini ada hidung, ada yang B ada lutut, yang C ada tangan, yang D ada rambut, yang E ada kaki. Nah, mana dua gambar yang sama atau dua gambar yang berbeda dari tiga gambar lainnya? Oke, yang berbeda adalah, yang sama adalah yang A dan C. Kenapa yang A dan C? Karena yang A ini adalah hidung. Hidung adalah indera penciuman. Kemudian yang C adalah tangan, yang mana di tangan ini ada kulit. Kulit adalah indera peraba. Jadi mereka berdua sama-sama indera. Tuh. Oke, lanjut. Oke, untuk kotak yang ini kita bisa lihat kotak pertama ada 5 titik. Kemudian kotak yang kedua ada 2. Yang C ada 5. Yang D ada 3. Yang E ada 4. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, mana 2 kotak yang berbeda dari 3 kotak lainnya, yaitu yang B dan E. Karena yang B dan E adalah genap, sedangkan A, B, dan C adalah ganjil. Oke, lanjut. Untuk kotak yang ini kita bisa lihat untuk A, B, C, D, E, mana yang beda, 2 kotak mana yang beda, yaitu yang B dan E. Kenapa? Karena kalau yang A dia sama kan, kayak gini dan kayak gini. Terus yang C juga sama, dia lingkaran sama. Kemudian yang D persegi, dia dua-duanya sama. Nah, kalau yang B dan E kita lihat dia beda, yang E persegi dan lingkaran. Terus yang B dia kayak gini bentuknya, jadi dia beda. Oke, lanjut. Oke, untuk yang ini mana 2 kotak yang berbeda? Yang A dan E. Kenapa? Karena kita lihat kalau yang B dia luarnya lingkaran, terus dalamnya persegi. Terus yang E dia luarnya setengah lingkaran, dalamnya setengah lingkaran juga, tapi dia menghadapnya beda. Terus yang D dia juga dia menghadapnya beda kan, nih menghadapnya beda. Nah, kalau yang E dan yang A, kita lihat yang A ini segitiga, kemudian dalamnya juga segitiga, dia menghadapnya sama kan, sama-sama ke sini. Nah, yang E dia juga persegi dan menghadap, dalamnya juga persegi, menghadapnya juga sama. Berarti yang A dan E. Oke, lanjut. Selanjutnya yang ini kita lihat mana yang berbeda. Oke, jadi yang 2 kotak berbeda dari tiga lainnya adalah yang E dan juga C. Terlihat jelas ya, dari bentuknya udah jelas banget. Kalau yang A kayak gini, yang B kayak gini, yang D kayak gini, yang C dia sama-sama kayak gini, sama kan? Oke, lanjut. Yang ini kita lihat mana yang berbeda. Yang berbeda adalah yang A dan B. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau yang A misal kita balik, misal 2 ini kita balik, maka dia akan menjadi lingkaran penuh kan, dia gini kan, terus satunya gini. Kalau mereka dibalik, maka mereka akan bersatu seperti
seperti itu, akan jadi lingkaran. Nah kalau yang D juga, yang B juga, sorry, yang C, yang B bukan. Jadi yang C, kalau kita lihat yang C, kalau kita balik, kalau yang ini lingkaran yang kecil ini ditaruh di sini, disatuin, maka dia akan berbentuk lingkaran penuh. Kalau yang E enggak, yang D enggak. Kalau yang B, dia yang ini terlalu kecil, jadi dia nggak akan penuh kalau disatuin. Oke, udah selesai. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.